pertama kali mulai muncul ideas about Sabang Merauke. Ini kan dia punya project namanya Sabang Merauke Project ya. Itu kapan mulai terpikir, wah ini bagaimana kalau jalan dari Sabang sampai Merauke, terus kemudian cerita di media sosial, itu mulai kapan muncul ide? Nah, dulu waktu saya masih edit video yang pertama dari Bogor ya, saya bikin banyak research online dan saya lihat di Indonesia, wah sudah ada banyak YouTuber ya, tapi hampir semua konten fokus untuk upload cepat aja. Jadi tidak terlalu fokus untuk kualitas dan suara, sound ya. Jadi saya mau lebih fokus untuk very good quality, suara bagus sekali, storytelling cerita. Jadi jadi saya mau fokus untuk itu dan dulu saya masih kerja dari rumah ya, the logistics job. Jadi saya mulai kerja untuk project sendiri dari 4 pagi sampai 6 pagi. Saya ke gym dulu, nanti saya mulai kerjaan untuk perusahaan logistik dari mungkin jam 7 sampai jam 6 malam, makan malam cepat, dan saya work on my own project sampai mungkin jam 1 malam atau 2. Jadi selama 1 tahun saya kerja terus 2 beda kerja ya, sampai saya sudah planning semua untuk project Sabang Merauke. Saya resign dari kantor dan saya menjual hampir semua barang saya, hanya ada motor, ada tas, obat, kamera, pakaian, tenta, dan saya mulai perjalanan saya di Februari 2022. Di Sumatera saya keliling dari Jakarta ke Sabang selama 6 bulan. Jadi setelah saya sampai di Sabang saya pikir oke, mungkin saya tidak bisa ke Papua selama 6 bulan aja. Jadi sekarang saya hanya keliling Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dan sudah lebih dari 900 hari. Jadi ini akan lanjut nanti? Ya, mau lanjut setelah Sulawesi, saya mau ke Maluku, setelah Maluku ke Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, nanti hafal ya. ke Papua. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi selama keliling di Indonesia, tempat mana yang Chris paling suka, paling terkesan? Oh, susah. Semua bagus atau? Iya, hampir semua bagus. Jadi mungkin yang paling istimewa, the most unique is waktu saya inap sama beda suku di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi sama suku Bajo atau suku Dayak Iban atau. Nah, nanti cerita ini ada tato. Jadi ini tato tradisional ya, Chris. Bunga terong dari Dayak Iban di Kalimantan Barat. Oke, kenapa sampai pakai tato di sana itu? Apa yang membuat Chris tatoan di sana? Nah, untuk semua orang Dayak kalau coba kasih lihat sedikit lebih lengkap ya. Oh, nah, ini tato bunga apa tadi? Bunga terong. Bunga terong. Ya, ada 2, ada di sini juga. Oh, bunga terong juga. Sama bunga terong juga. Lain kali bunga pepaya mungkin. Oke. Jadi terus semua orang Dayak untuk tato yang pertama mereka harus bikin ini karena mereka pikir bunga terong itu simbol apa? The symbol of awal of the Dayak Iban. This is the first thing they eat. Oke. Itu yang Dayak Iban. Iya. Jadi mereka ini makanan pokok mereka, makanan utama, makan pertama mereka. Betul. Berapa lama perjalanan dari mana? Kota paling besar mana? Oh, jadi saya mulai perjalanan saya di Kalimantan dari Pontianak. Oke, Pontianak ke Dayak Iban ini harus lewat apa aja? Oh iya, dari Pontianak ke Sangau juga. Ke Sangau dulu, dari Sangau ke border Malaysia, and then terus ke Sungai Utik. Perjalanan itu lebih dari 8 jam, 1 full day inside of the palm oil plantation. Tidak ada jalan aspal. Orang, tidak ada masyarakat, itu cuma sedikit sekali yang ada di situ. Ada kelapa sawit everywhere.
di mana-mana. Jadi ya, in that day saya ketemu lebih dari 5 kobra on the road. Oh. Ya, dan saya sendiri ya, kotor sekali waktu saya sudah sampai di hotel. Wah, saya buka helm dan resepsionis di hotel seperti karena putih di sini dan hitam di sini. Wah. Ya, jadi perjalanan jauh ke Sungai Utik, tapi wah luar biasa di sana. Jadi di desa Sungai Utik, mereka tinggal lebih dari 300 orang dalam satu rumah panjang. Rumah panjang itu lebih dari 217 meter panjang. Iya. Jadi ya, wah masyarakat besar sekali di sana. Tinggal bersama-sama di ya, sana. tinggal bersama-sama, makan bersama, kerja bersama, semua bersama. Bikin tato bersama. Jadi mereka bilang ke saya, boleh bikin tato bunga teron, tapi hanya boleh bikin 1. Dan saya tanya, gimana? Tapi selalu harus bikin 2, jadi ada balance. Nah, mereka bilang, sekarang kami bikin 1 aja, jadi nanti pasti kamu harus kembali ke sini lagi. Jadi setelah saya sudah keliling semua Kalimantan, saya pakai pesawat dari Tarakan di Kalimantan Utara ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Pontianak, dari Pontianak ke Putu Sibau, naik mobil ke Sungai Utik untuk bikin Untuk tato. Nah, kita putar dulu video. Ada tingkat kesulitan yang dihadapi oleh Christian ketika dia dalam perjalanan. Salah satunya ini. Coba kita saksikan. Here's how I nearly lost my life and my motorcycle off the side of a mountain in Sulawesi. The Olon Valley in South Sulawesi is a famous place to go camping and hiking. So I brought my motorcycle. But if you want the best spots, you have to be a bit creative. And the hills are very steep. I finally found a place, and it looked like no one had been there before. I had just forgotten one thing. Getting there is one thing, but I also had to turn around my 800cc motorcycle. But I couldn't use my kickstand on the hill, so I had to use all my strength to turn the 250-kilo motorcycle, but it kept getting closer to the edge. I was all alone, and no one there to help me. Luckily, after 20 minutes, I was able to turn the motorcycle around. Itu di mana? Di mana, Chris? Toraja ya? Di Toraja, Olon. Tell us apa yang terjadi? What happened? Wah, jadi ya saya sudah inap di Toraja lebih dari 4 minggu untuk bikin video tentang their funeral ritual, acara meninggal. Oh no, yeah, meninggal. Dan setelah sana saya mau ke Olon Valley namanya. Dan di sana wah banyak gunung, banyak bukit, indah sekali di sana, semua hijau. Dan saya pikir, oke, saya mau cari spot yang paling bagus untuk camping. Jadi saya bisa ambil gambar dan video dengan drone, motor saya dan tenta di atas. Tapi saya hanya pikir tentang cari spot yang paling bagus. Saya tidak pikir tentang, oke, mungkin sedikit bahaya kalau saya pakai motor ke sana. Jadi saya cari spot dulu dan saya mulai turun seperti di video. Dan setelah saya sudah mulai turun ke bukit, saya lihat, wah hanya ada seperti 1 meter, mungkin seperti ini. Dan motor saya berat sekali. Motor sendiri lebih dari 200 kilo. Ada barang juga lebih dari 50 kilo sama saya. Ya total lebih dari 300 kilo ya. And as soon as I start going down, waktu saya mulai turun, ada angin keras juga. Jadi wah saya mulai shaking segini, gemetar. Cold sweat. Iya. Apa itu? Keringat, basah keringatnya. Iya. Dan saya tidak bisa stop karena pasti kalau saya stop saya jatuh. Kalau saya jatuh saya karena jauh sekali. Jadi I have to bring it down. Setelah saya sudah parkir di spot, mungkin ada seperti dari sini ke sana dan saya harus turn around motor saya juga. Kadang-kadang bisa pakai yang kickstand dan ambil motor seperti ini.
Tapi tidak bisa karena ada sedikit bukit. Jadi saya tidak bisa buka the kickstand, right? Jadi saya harus bawa sedikit depan, sedikit turun, sedikit depan, sedikit turun, sedikit. Dan berat sekali, I'm sweating, saya takut. Tidak ada orang bisa membantu saya. Jadi just for turning the bike around. Itu sendirian, gak ada orang? Enggak ada orang, saya sendiri. Karena saya mau cari spot private. Ya itu salahmu sendiri lah, Chris. Ya. So for turning the bike, video klip itu waktu saya segini, lebih dari 20 menit. Dan 2 minggu after that, saya upload video di YouTube tentang experience itu. Ada panggil dari ibu saya. Marah sekali dia. Ya, tapi aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.